Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pertemuan keempat ya. Jadi kita lanjutkan diskusi kita dari kelompok 2 mengenai ukuran pemusatan data. Tadi file makalah dan video pembelajarannya sudah saya share ya, sudah saya share di e-learning ya, dan sudah diakses oleh kalian. Jadi kita tinggal diskusinya saja, atau bisa jadi kalian kelompok penyaji menjelaskan sedikit, boleh ya, sedikit lagi menjelaskan tapi jangan terlalu banyak. Kemudian kita lanjutkan langsung sesi tanya jawab ya. Oke, Ibu langsung kasih ke moderator ya. Moderatornya tadi katanya Siti Wardah ya. Siti Wardahnya ada ya? Ada, Bu. Oh, sudah hadir ya. Oke. Ibu langsung berikan kepada Siti Wardah untuk mengatur jalannya diskusi hari ini ya. Silakan Siti Wardah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator memandu diskusi pada pagi hari ini dan teman saya Siska sebagai notulis. Untuk makalah pada pagi hari ini kelompok 2 yaitu tentang mean, median, dan modus. Baiklah, kepada penyaji dipersilakan untuk memaparkan sedikit materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Abdina akan memaparkan sedikit mengenai mean, median, dan modus. Mean itu sering kita sebut dengan aritmatik atau rata-rata yang merupakan ukuran nilai sentral yang sering kita gunakan sebagai pemusatan data, baik dalam penelitian ilmiah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mean itu terbagi menjadi dua, yaitu mean data tunggal dan data berkelompok. Bisa kalian lihat dalam makalahnya sudah ada rumus-rumusnya dan contoh-contohnya. Sekarang ke median. Median adalah suatu nilai tengah, data tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Selain itu, median dapat diartikan sebagai ukuran rata-rata yang pengukurannya didasarkan atas nilai data yang berada di tengah-tengah distribusi. Jadi, median dapat disimpulkan bahwa nilai tengah dari data yang terlebih dahulu diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Median juga ada terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Rumus median juga sudah ada di makalah kalian, bisa dilihat dan dipaparkan sendiri. Bisa dilihat dan bisa untuk lebih jelasnya lihat di videonya ya. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Selain itu, modus dapat diartikan sebagai nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Jadi dapat disimpulkan bahwa modus adalah nilai dari beberapa data yang memiliki frekuensi tertinggi baik terbanyak dalam pengamatan. Nah, yang selanjutnya
tentang kelebihan dan kekurangan median modus dan hubungan antara median modus teman saya yang menyampaikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami, Sally Setiawati. Kepada Sally, saya persilakan. Ulangi lagi, coba tidak kedengaran mungkin. Mikrofonnya Sally hidupin. Kepada Sally, saya persilakan. Sudah. Bentar ya. Lagi buka saya. Aduh, lama banget. Aduh, nggak kebuka. Lanjutin materi. Bentar, Bu. Bentar ya, teman-teman. Soalnya filenya belum kebuka ini dari tadi. Mau buka makalahnya ya? Iya, Bu. Saya share screen ya sebentar. Yang mana halaman berapa? Kelebihan dan kekurangan, Bu. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Bentar. Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya, silakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari mean, median, dan modus. Teman-teman bisa lihat pada makalah yang di layar kalian pada halaman 12. Yang pertama yaitu kelebihan mean. Yang pertama adalah rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga, dalam penghitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Yang kelima, variannya paling stabil. Yang keenam, cocok digunakan untuk data yang homogen. Untuk kekurangan mean, yaitu sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili. Selanjutnya yaitu tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Kemudian kelebihan dari median. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Untuk kekurangan median, yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data, kurang menggambarkan rata-rata populasi, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari modus. Yang kelebihan yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kekurangan modus, yang pertama, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Kadang dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Materi
Selanjutnya itu hubungan antara mean, median, dan modus. Jika mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata median dan modus akan terletak pada satu titik kurva yang sama atau simetris. Nah, jika rata-rata lebih besar dari median, dan modus, dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensinya, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengah dan modus di sebelah kiri, yang biasanya disebut dengan kurva distribusi frekuensi yang terbentuk akan menceng ke kiri. Untuk rata-rata yang lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka kurvanya rata-rata terletak di sebelah kiri. Mediannya terletak di tengah, sedangkan modusnya terletak di sebelah kanan. Kelihatan nggak ini? Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sally. Baiklah, bagi teman-teman ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kami buka sesi tanya jawab yang pertama. Izin bertanya. Saya izin moderator. Izin bertanya moderator. Baiklah, kepada saudari Silvi, saya persilakan. Siapa? Silvi. Oh. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya kepada kelompok 2. Di sini kan menjelaskan tentang mean, median, dan modus. Nah, yang saya tanyakan itu apa fungsi dari mean, median, dan modus? Baiklah, terima kasih kepada saudari Silvi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin moderator. Moderator. Baiklah, kepada saudari Sulastri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kan di materi kelompok 2 tadi ada yang menjelaskan hubungan mean, median, dan modus. Nah, di situ kan ada kurva distribusi frekuensi simetris. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana contoh dari kurva distribusi frekuensi simetris tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Sulastri, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya moderator. Kepada saudari Sri Suzana, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suzana, NIM 18301215. Baik, terima kasih telah memperkenankan saya untuk bertanya. Di makalah kalian kan membahas tentang mean, median, dan modus. Nah, pertanyaan saya, mengapa mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal? Itu ada di halaman 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tutup ya. 3 pertanyaan dulu. Iya, 3 pertanyaan dulu ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk beri pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kalian.
Ada mau jawab punya Silvi? Baiklah, Sally akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Kepada Sally saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi, yaitu apa fungsi mean, median, dan modus? Mean, median, dan modus adalah cara untuk pemusatan data yang fungsinya untuk mewakili keseluruhan nilai yang ada dalam data. Mean itu sendiri fungsinya untuk mencari rata-rata nilai, sedangkan median mencari nilai tengah, dan modus nilai yang sering banyak muncul. Kepada saudari Silvi, apakah sudah jelas? Tadi apa yang mean, median, dan modus adalah cara untuk pemusatan data untuk mewakili keseluruhan nilai yang ada dalam data. Apakah sudah jelas? Sudah moderator. Apakah ada dari teman-teman ingin menambahkan jawaban dari Sally atas pertanyaan Silvi? Tidak ada. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Moderator. Mau Baiklah. menjawab pertanyaan Sri Zuzana. Baiklah, saudari Tina akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Suzana. Kan soalnya mengapa mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Karena mean tidak dapat ataupun tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu yaitu nilai yang sangat besar ataupun nilai yang sangat terkecil. Dan karena mean juga tuh mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, nilai mean dipengaruhi oleh pengamatan atau observasi. Yang kedua, nilai mean dapat menyimpan terlalu jauh dikarenakan rata-rata hitung dipengaruhi oleh bilangan. Yang ketiga, nilai mean dapat dimanipulasi secara aljabar. Nah, karena sebab tersebut, mean tidak bisa sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Sudah, moderator. Baiklah, apakah saudari Sri Suzana sudah jelas? Boleh diulangi lagi yang ciri-cirinya tadi, Sri Tina?
Untuk Saudari Tina, diulang lagi. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, nilai MEAN dipengaruhi oleh pengamatan atau observasi. Diobservasi. Yang kedua, nilai MEAN dapat menyimpan terlalu jauh dikarenakan MEAN hitung dipengaruhi oleh bilangan ekstrim. Bilangan ekstrim tadi itu yang nilainya sangat besar atau nilai sangat kecil. Yang ketiga, nilai MEAN dapat dimanipulasi secara aljabar, secara hitung-hitungan. Udah. Apakah Saudari Sri Suzana sudah jelas? Apakah Saudari Sri Suzana sudah jelas? Baiklah, apakah ada teman-teman ingin menambahkan jawaban dari Tina atas pertanyaan Sri Suzana? Tidak ada? Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sulastri. Langsung. Pertanyaannya, bagaimana contoh dari kurva distribusi frekuensi yang simetrik? Kurva distribusi frekuensi yang simetris. Teman-teman bisa lihat di sini saya mempunyai contoh dalam sebuah kelas 4 SD Negeri 1 Palembang. Jumlah siswa ada 12. Guru akan menghitung hasil nilai UTS siswa kelas 4 yang sebagai berikut. Nah, di sini siswanya ada 12, jadi dapat 12 kelas. Dan ini nama siswa, dan ini nilai siswa, setiap individunya. Yang pertama, kita mencari MEAN, yaitu dengan rumus MEAN kali X atau jumlah data per N atau jumlah kelas. Untuk selanjutnya, kita cari nilainya tadi kan ada, nah nilainya ini terdapat di ini. Kita tulis semuanya, dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya kan tadi 12 siswa. Nilai ditambah semua, hasilnya 87 dibagi 12 sama dengan 7,25. Jika dibulatkan menjadi 7. Ini adalah hasil MEAN. Ini adalah nilai MEAN. Untuk mencari median, nilai diurutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kan datanya data genap, rumusnya adalah untuk genap 1/2 buka kurung X buka kurung N per 2 tutup kurung kali buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung. Median sama dengan 1/2 buka kurung X. Nah, tadi kan banyak kelasnya ada 10. Kita tulis 10 per bagi 2. Tutup kurung ditambah X
buka kurung, 10, banyak kelas 10 dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung. Median sama dengan 1/2, buka kurung, X. Nah, 10 bagi 2, 5. Kita taruh 5 ditambah X. 10 bagi 2, 5 ditambah 1 adalah 6. Jadi, 1/2 buka kurung X 5 ditambah X 6. Sama dengan 1/2 dikali. Nah, 5 ini adalah data kelima. Kita lihat data kelima yang sudah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5 adalah 7. Kita tulis 7 ditambah. Untuk data yang ke-6, ini kan tadi data kelima. Ini tadi data kelima. Nah, data ke-6-nya adalah 7. Jadi 7 ditambah 7 per 2. 1 kali 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, berarti nilai dari median adalah 7. Untuk modus itu kan banyak angka yang sering muncul. Jadi, yang sering muncul adalah angka 7, maka modusnya adalah 7. Nah, di sini kan nilai median, dan modus sama-sama 7. Nah, pengertian dari untuk membuat kurva distribusi frekuensi yang simetris, maka nilai rata-rata, nilai median, dan modus harus sama. Nah, ini adalah contoh dari kurva. Bentar, aduh mana sih? Bentar. Maka kurvanya itu seperti yang saya jelaskan tadi, sama di titik tengah. Bentar, saya kasih contohnya. Itu isi dulu deh. Digambar manual saja. Nggak usah di-searching cari. Gambar aja.
Kayaknya keluar ya, Selinya itu nggak ada. Iya, belum ada. Ya, moderator, silakan lanjutkan 2 pertanyaan lagi. Nanti kalau dia masuk nanti langsung jawab. Itu aja. Baik, Bu. Baiklah, kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Kita buka sesi kedua, 2 pertanyaan. Tanya moderator. Baiklah, kepada Saudari Tati, saya persilakan. Baiklah, terima kasih sudah mempersilahkan saya bertanya. Yang saya ingin tanyakan kepada kelompok 2, tolong jelaskan langkah-langkah menentukan median data ganjil dan data genap. Terima kasih. Baiklah, 1 pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya moderator. Bertanya moderator. Saya sudah Pak. Kepada Saudari Zakia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Perkenalkan, nama saya Zakia Rizky Fatia, NIM 18301231. Nah, di sini di dalam median dikatakan bahwa standar deviasi merupakan akar kuadrat positif dari variansi. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut dan bagaimana standar deviasi merupakan akar kuadrat. Diberikan contoh. Gitu. Terima kasih. Di halaman berapa? Halaman berapa, Zakia? Bagian pengertian median. Itu halaman berapa? Baiklah, terima kasih yang telah bertanya. Beri waktu kepada pemangkala untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Moderator izin menjawab. Menjawab Baiklah. pertanyaan Tati. Baiklah, kepada Saudari Sri Ayu Aptina, dipersilakan menjawab pertanyaan dari Tati Hudaida. Pertanyaannya tadi, langkah-langkah menentukan median data ganjil dan genap. Yang pertama untuk langkah-langkah data ganjil, menentukan data ganjil. Yaitu 1, mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar terlebih dahulu. Yang kedua, melihat nilai tengah di dalam data tersebut. Yang ketiga, harusnya data ganjil bukan data genap. Semisalnya kayak contoh membedakannya kan kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu kan ganjil. Kalau genap ada 6-nya itu ya. Terus bisa dilihat juga secara logika itu nah. Yang untuk langkah-langkah median data genap, yang pertama mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua harus datanya genap, dan yang ketiga datanya ada 2. Jadi harus dibagi 2 antara keduanya, maka setelah itu akan data median genap. Udah yang lebih jelasnya ada dalam makalah di bagian median. Ada rumus-rumusnya juga. Baiklah, kepada Saudari Tati, apa sudah jelas?
Iya, jelas moderator. Ada teman-teman ingin menambahkan pertanyaan dari Tati? Jawaban. Ya, jawaban dari Sri Ai Aftina. Tidak ada. Pembahasan jawaban tadi yang belum kelar kepada Sally, saya silakan. Nah, baiklah teman-teman, tadi kan sudah sampai ke kurva distribusinya. Nah, saya contohkan. Ini adalah kurva distribusi yang simetris, maksudnya dia sama di titik tengah semua karena nilainya sama-sama 7. Nah, sudah. Sekian, terima kasih. Maaf pemakalah, tadi kan yang pembahasan median itu nilai tengahnya itu dari yang kelima, data kelima atau data keenam ya? Soalnya kan di soal tadi kalau nggak salah itu kan data ada 12 siswa, tapi tadi pemakalah bilang itu ada 10 yang untuk mediannya ya. Jadi yang benar itu 10 atau 12? Yang benar itu oh iya baru ingat. Aduh, astagfirullah. Bentar. Baik, untuk pertanyaan Sulastri, mohon maaf tadi salah. Untuk jumlah kelasnya itu 12 bukan 10. Nah, 12 kita 1/2 tutup buka kurung X N/2 kali N/2 ditambah 1. 1/2. Nah, N-nya kan 12/2 dikali N-nya tadi 12/2 ditambah 1. Jadi 1/2 dikali, nah 12 bagi 2 kan 6. Dikali. Ditambah itu bukan dikali jadinya. Ya Bu, salah Bu. Ditambah. Tambahkan X-nya di depannya. X 12 depannya ini. Sebelahnya. Ini, ya? Yang data keduanya. Yang ganjilnya bukan. Bukan itu sebelahnya. Nah, ini kan nggak ada X-nya tuh. Ya. Oh ya. Nah, ditambah X 12 bagi 2 kan 6. Ditambah 1. Ditambah 1. Sama dengan 1/2 dikali 6 ditambah 6 tambah 1, 7. Jadi lihat datanya X-nya. Bukan ya, 6 ditambah 7-nya ya. Iya, Bu. Jadi, kan ini data 6. Kita lihat data 6-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada data ke-6-nya adalah 7. Nah, untuk data ke-7, tadi kan ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nah, untuk data ke-7 adalah 7. Jadi 7 tambah 7/2.
1/2 dikali 7 tambah 7. Jadi 14/2, hasilnya adalah 7. Gimana? Ya, sudah paham, moderator. Salah pemateri. Baiklah, pada Sulastri sudah jelas? Ya, sudah jelas. Sudah jelas. Baiklah, satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan Zakia. Apa ada dari teman-teman ingin membantu atas pertanyaan Zakia? Pertanyaan Zakia tadi apa? Pertanyaan Zakia tadi kan moderator. Standar deviasi itu kenapa akar dari varians? Varians itu kenapa kuadratnya dari standar deviasi? Karena merupakan Zakia. Karena akar deviasi merupakan simpangan baku dan merupakan keragaman suatu kelompok data dengan mengurangi setiap nilai rata-rata. Dan agar nilai tersebut tidak menjadi nol, maka menguadratkan setiap pengurangannya dalam menghitung jumlah tersebut. Moderator. Pada Zakia. Kepada saudari Zakia, apa sudah jelas? Ada teman-teman yang bisa jelasin lebih umum aja, Mbak? Ada yang teman-teman bisa menjelaskan secara detail dan mudah dipahami? Tidak ada ya. Sepertinya. Jadi nanti Ibu yang tambahin ya. Jadi silakan moderator ditutup dulu. Baiklah, terima kasih teman-teman yang telah bertanya. Baiklah, kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung ini ya, mengambil alih ya. Saya tambahkan dulu materinya, nanti sekalian menjawab pertanyaan teman-teman tadi ya. Jadi saya share screen dulu. Ya, Bu. Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Bu. Oke, tadi kita bahas tentang ukuran pemusatan data, sudah didiskusikan ya. Jadi dalam ukuran pemusatan data ya,
Yang akan dibahas itu ada min, median, modus, sama hubungan min, median, modus ya. Tadi sudah dibahas oleh kelompok 2 ya. Nanti Ibu tambahkan lagi materinya biar lebih paham ya. Oke. Nah, ukuran pemusatan data yaitu bertujuan untuk melihat ya data sekelompok data itu berpusatnya di mana. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, di mana sih pusat data ya? Maka kita harus menghitung dulu rata-rata ya atau min yaitu bukan nilai tengah, modus, kemudian median atau nilai tengah. Kemudian juga nanti ada kuartil, desil, persentil ya. Nah, untuk kuartil, desil, persentil Ibu masukkan di kelompok lain yang bahas ya. Jadi ketika ditanya di mana pusat data dari kelompok data yang ada, misalkan ya, data tertentu, maka kita harus menghitung dulu rata-rata, modus, sama mediannya untuk melihat pusat data. Ya. Nah, untuk ukuran pemusatan data itu ada 2 macam, nanti ada yang ungroup data dan ada yang group data. Jadi ada yang data yang belum dikelompokkan dan ada yang sudah dikelompokkan. Untuk ungroup data itu biasanya kita sebut dengan data tunggal ya. Sedangkan grup data itu data kelompok yang sudah kita bentuk dalam tabel distribusi frekuensi ya. Minggu kemarin kita sudah bahas. Oke. Nah, untuk ukuran pemusatan data ya itu terdiri dari ukuran-ukuran data yang bentuknya numerik ya. Nah, data-data numerik tadi menjelaskan ciri-ciri datanya ya. Nah, nanti dilihat kalau minnya segini berapa, medianya segini berapa. Nah, itu menjadi ciri datanya. Atau ya, ukuran pemusatan data itu menunjukkan pusat data yang telah diurutkan dari data yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Jadi, masalah pengurutan itu tidak jadi masalah kalau kalian mengurutkannya dari terkecil terbesar ataupun dari terbesar ke terkecil, jadi nggak masalah. Yang penting kalian urutkan, ya. Jadi syaratnya ketika kalian mau menentukan ukuran pemusatan data ataupun ukuran penyebaran data, itu langkah pertama, ya, itu harus mengurutkan datanya dulu, ya. Terus apa sih manfaat ukuran pemusatan data, ya? Itu untuk mempermudah peneliti membuat kesimpulan, ya. Kesimpulannya apa dan apa actionnya nanti, ya. Kemudian kita bahas ukuran pemusatan data tunggal ya. Yang pertama itu rata-rata atau minnya ya. Oke. Langkah pertamanya yaitu harus diurutkan dulu dari yang terkecil atau terbesar dan terbesar atau terkecil. Nah, dilambangkan dengan X bar ya, X bar. Jenis rata-ratanya ya, jadi ada 3 macam. Ada rata-rata numerik, ada rata-rata ukur, dan ada rata-rata harmonik. Rata-rata numerik atau rata-rata hitung itu yang sering kita gunakan. Sedangkan rata-rata ukur sama rata-rata harmonik ya, itu berkaitan dengan pertumbuhan, laju seperti itu ya. Jadi membandingkan misalkan kelas kedua dengan kelas 1 ya, kita hitung cari persentasenya. Kemudian kelas ketiga dengan kelas 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini rumus rata-rata hitung untuk data tunggal ya. X bar ya. X bar itu kita jumlahkan semua data yang ada kemudian dibagi banyaknya data. Jadi misalkan datanya itu ada N ya, maka kita jumlahkan semua data sampai ke N ya. Misalkan indeksnya kita mulai dari 1 sampai N, berarti kita jumlahkan data pertama ya. Data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga sampai dengan data ke N. Dibagi banyaknya data. Atau kita buat ringkas ya. Seperti ini, X bar sama dengan sigma XI dibagi N, di mana I-nya, indeksnya ini berjalan mulai dari 1 sampai banyaknya data yang ada. Jadi I sama dengan 1 sampai N. Ya.
Ini 1, 2, 3 sampai N. Jadi I-nya mulai dari 1 sampai N. Keterangannya ya, X bar itu rata-rata, XI itu jumlah data, ya datanya dari pertama sampai data ke N. N itu jumlah data. Jadi ini banyaknya data, bukan jumlah data ya. Oke, ini contohnya ya. Ini disuruh menghitung rata-rata jumlah gastropoda pada semua jenis spesies ini. Nah, kita simbolkan ya rata-rata tadi X bar ya. Rumusnya tadi sigma XI per N ya, di mana I-nya mulai dari 1 sampai banyaknya data di sini ada berapa? A sampai I itu ada berapa? Ada 9, berarti X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai X9 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data tadi ada berapa? Ada 9. Ya. Jadi 35 total semua yang ini setelah dijumlahkan, 35 dibagi 9 dari banyaknya jenis gastropoda tadi. Dibagi 9. Ya, jadi hasilnya 3,9 ya. Oke. Nah, untuk rata-rata ukur data tunggal ya, simbolnya tadi karena geometri simbolnya G ya, rumusnya sama dengan akar dari pangkat N X1 dikali X2 sampai dikali Xn. Atau kita simbolkan akar dari pangkat N ya, sigma I mulai dari 1 sampai N, di mana XI ya. Jadi sama saja mau pakai yang ini atau yang ini. Sedangkan rata-rata harmonik ini disimbolkan dengan H. Ya, contoh kasusnya apa? Jadi contoh kasusnya nanti misalnya pertumbuhan. Jadi membandingkan misalkan dari tahun ke tahun, ya seperti itu. Ada rasionya, misalnya perbandingan seperti itu ya. Misalnya gaji karyawan dari tahun segini, tahun 2000 sampai 2009, ya datanya ada, frekuensinya, terus nanti kalian tinggal cari perbandingan antara tiap tahunnya, ya. Kenapa Ibu nggak kasih contoh nih? Karena jarang ya. Nanti kalian pengayaan saja. Nanti silakan cari contohnya yang seperti apa ya. Karena kita lebih ke rata-rata hitung atau numerik tadi ya. Oke. Selanjutnya median ya. Jadi kenapa median simbolnya MD bukan ME? Karena biar nggak ketukar sama min ya. Jadi min kan huruf depannya juga M sama E ya. Kalau semuanya dipakai huruf awalnya nanti sama antara min sama median. Makanya min itu kita ambil ME atau X, sedangkan median itu MD atau nilai tengahnya. Ya. Kemudian median ya, median itu semuanya sudah tahu saya rasa. Median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data ya. Syaratnya tadi setelah diurutkan, entah itu dari terkecil terbesar ataupun dari terbesar ke terkecil ya. Ya. Jadi kalau belum diurutkan, nilai tengahnya itu enggak mewakili ya dari data sekelompok data tadi. Jadi harus diurutin dulu ya dari data terbesar terkecil ataupun dari terkecil terbesar. Oke. Nah, kemudian yang pertama ya langkahnya setelah diurutkan, yang kedua kita cari posisinya dulu, posisi mediannya ya, posisi letak mediannya di mana, dengan rumus seperti ini. Median itu sama dengan setengah N plus 1. Jadi misalkan datanya ada 9, berarti letak mediannya ke berapa? Setengah dikali 9 ditambah 1. 10 dibagi 2, berarti letaknya itu yang kelima. Ya. Letaknya kelima, tinggal cari. Letak kelima itu setelah diurutkan datanya yang mana? Ya. Nah, seperti ini. Dari contoh yang tadi, kita akan mencari mediannya. Langkah pertama, ya. Jadi kalian urutkan dulu data yang ini tadi. Ya, datanya dari terkecil terbesar atau dari terbesar terkecil silakan.
Kemudian kalian masukkan, cari posisinya. Posisi median itu di mana setelah diurutkan di sini. Ya, masukkan rumus yang tadi. Setengah N plus 1. Berarti setengah N-nya tadi ada 9, banyaknya ini tadi ada 9, ya, ditambah 1. Jadi 10 dibagi 2 itu 5. Berarti urutan kelima yang mana ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2. Mediannya itu 2. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, urutkan datanya terlebih dahulu. Yang kedua, cari posisi median dengan rumus ini tadi. Yang ketiga, baru cari nilai median tadi dari urutan ini. Ya. Oke. Kemudian modus, ya. Jadi modus itu nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Ya. Atau kalian sering bilang nilai yang sering muncul dalam kelompok. Jadi dalam segugus data, ya, data itu bisa mempunyai modus lebih dari satu ataupun tidak mempunyai modus. Ya. Jadi kondisinya bisa mempunyai modus lebih dari satu ataupun tidak mempunyai modus. Ya. Jadi antara min, median, modus, langkahnya sama. Yang pertama urutin dulu data-datanya. Urutin datanya dari terkecil terbesar atau terbesar ke terkecil. Ya, seperti itu. Nah, dari sini, ya, contoh yang sama, ya, kita cari modusnya. Kita urutkan dulu, ya. Kita urutkan dulu seperti tadi. Nanti kelihatan. Modus yang atau nilai yang sering muncul dari data ini yang mana? Jadi kita urutkan 1, 2, 2, 1, 1, 2-nya 3 kali, 5-nya 1 kali, 6-nya 2 kali, dan 10-nya 1 kali. Berarti modusnya 2. Ya, karena ada 3 kali, ada frekuensinya muncul 3 kali. Ya, seperti itu. Kalau untuk data tunggal itu gampang, ya. Jadi untuk min, median, modus yang tunggal itu gampang, ya. Nanti yang bagaimana yang kelompoknya. Ya. Oke. Nah, ini untuk yang ukuran pemusatan data kelompok, ya. Nah, ini untuk minnya. Nah, kalau min berarti dia sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya. Jadi tabel distribusi frekuensi yang sudah kalian buat, jadi datanya, kemudian ada frekuensi, kalian tambahkan tabel bantuan di sebelahnya. Tambahkan XI atau TI, nilai tengahnya untuk setiap kelas. Misalkan intervalnya 31 sampai 35. Kalian nanti tambahkan kolom setelah frekuensi, tambahkan kolom TI atau XI, nilai tengah dari 31 sampai 35 tadi. Jadi setiap kelas itu dicari nilai tengahnya. Contohnya seperti apa? Ya. Ada nilai ujian mata kuliah statistika kelas PGMI 2018 ya yang diikuti 70 mahasiswa. Nah, diperoleh seperti ini. Nilai intervalnya dan ada frekuensi. 60 sampai 64 itu ada 2, 65, 69 sampai 6 dan seterusnya sampai 90, 94 itu ada 4. Total frekuensinya itu ada 70. Nah, kalian harus tambahkan tabel satu lagi. Tabel XI atau TI, yaitu nilai tengah dari setiap kelas-kelas ini. 60, 64 nilai tengahnya berapa? 65 sampai 69 nilai tengahnya berapa? Ya, seperti itu. Iya, nah kalian harus buat seperti ini. Jadi buat tabel frekuensi tambahannya seperti ini. Nah, letak titik tengahnya mau di sini boleh atau sesudah frekuensi boleh. Ya. Jadi letaknya boleh di samping kanan frekuensi atau sebelum kolom frekuensi juga boleh, ya. Kalian cari dulu nanti, ya. Nih, ya. Antara 60 sampai 64, ya. Kalian cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya dari mana? Setengah ya dikali batas bawah ditambah batas atas. Atau batas bawah ditambah batas atas kalian bagi 2.
Jadi 60 ditambah 64 dibagi 2. Ya, dapatlah 62. Kelas selanjutnya seperti itu juga, 65 tambah 69 dibagi 2, dapatlah 67. Nah, frekuensi yang tadi jangan diganti-ganti, tetap. Ya, tinggal nanti kalian kalikan, titik tengah dikali frekuensi. XI atau TI dikali FI. Ya, 62 dikali 2, 67 dikali 6, dan seterusnya kalian jumlahkan, dapatnya ini. Ya. Oke. Langkah selanjutnya, setelah dapat total tadi, nilai tengah kali frekuensi, frekuensi semuanya kan 70. Tinggal kalian masukkan rumusnya, substitusikan ke rumusnya tadi. X bar sama dengan sigma TI kali FI per sigma FI. Nilainya sudah dapat semua. Di tabel tadi sudah ada semua. Tinggal kalian masukkan nilainya. 5435 dibagi FI tadi 70, hasilnya 77,643. Itulah rata-rata kelompok. Nah, ada satu lagi cara ya, kalau kalian nggak mau menghitung dengan jumlah yang besar, ini angka-angka yang besar, maka kalian pakai sistem coding. Ya, sistem coding itu maksudnya nanti, nah dari sini ya kalian tentukan nanti nilai tengahnya yang mana kira-kira, frekuensi yang terbesar misalnya. Kalian buat di sini gantikan nilainya menjadi 0, ya. Kemudian di sini nanti 1, frekuensinya 1, ke atas lagi 2, ke atas lagi 3, terus nanti ke bawah minus. Sistem coding, jadi jumlah perkaliannya antara 62 sampai sama frekuensi coding tadi, ya, jadi nggak besar. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke. Kemudian ada median data kelompok, ya. Angka pertama ya sama, buat dulu tabel distribusi frekuensinya. Ya. Kemudian cari nilai mediannya dengan rumus ini. Ya. Median itu sama dengan tepi bawah, bukan batas bawah ya, tepi bawah. Tepi bawah ditambah panjang kelas interval C atau P, yang mana kalian lebih paham ya simbolnya, atau ganti P saja biar kalian ingat kalau P itu panjang ya. Jadi panjang kelas interval ya, tepi bawah ditambah panjang kelas interval, buka kurung setengah dikali N, dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median, ini JF ini jumlah sebelum kelas median, atau kalian buat JSMD gitu loh ya, atau JF boleh, terserah nanti simbolnya itu yang kalian ingat ya. Kemudian dibagi F. F itu ialah frekuensi kelas median, atau kalian buat di sini FMD ya. Oke, ini contohnya yang sama ya. Kita akan cari mediannya. Yang pertama caranya ya, tambahkan tabel bantuan ya. Kalian buat tabel frekuensi kumulatifnya untuk menentukan kelas mediannya di mana. Ya. Nah, caranya untuk kemarin sudah ya, frekuensi kelas kumulatif. Jadi, kalau kelas pertama karena kelas sebelumnya tidak ada, berarti kumulatifnya 2. Kalau kelas kedua kan sebelumnya sudah ada kelas. Jadi 6 ditambah 2, 8. Kelas ketiga, kelas sebelumnya adalah kelas 2, kelas 1, berarti 15 tambah 6 tambah 2, 23. Dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya ya, kalian cari nilai tengahnya. Ya, karena dia 70, kalau tengah-tengahnya berarti setengahnya kan? 35. Ya. Kita cari yang frekuensinya 35 dari sini. Yang mana ini? 2 belum ya? 8. 23 enggak, 43, 35 termasuk enggak di 43? 35 termasuk nggak di dalam 43? Masuk. Termasuk kan ya? Jadi kelasnya yang ini. Antara 75, 79 dengan frekuensi 20. Ini kelas mediannya. Ya. Jadi jangan pakai frekuensi yang ini untuk menentukan kelas median, tapi pakai frekuensi kumulatif.
kumulatif. Jumlahnya 70, kalau tengah-tengah kita membagi dua, kalau median kan nilai tengah, berarti kita membagi dua data sama besar. Ya. Kalau 70 berarti tengah-tengahnya 35. Nah, 35 itu letaknya di mana? Di sini kan enggak, di sini enggak, di sini enggak. Berarti di sini. 43 sini, ya, masuk di sini. Berarti kelasnya yaitu kelas interval 75 sampai 79. Itu dengan frekuensi 20. Ya. Dengan frekuensi 20, jadi frekuensi kumulatifnya 43. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, ini ya, 75 79, frekuensinya 43 ya. Nah, batas bawahnya 75, batas atasnya 79 kan? Nah, di rumus tadi untuk menentukan mediannya kita pakai tepi bawah, bukan batas bawah. Tapi kita lihat dari batas bawah. Batas bawahnya 75, berarti kalau tepi bawahnya dikurang 0,5. 75 dikurang 0,5, 74,5. Interval kelasnya ya, ini 65 dikurang 60, 5 kan? 69 dikurang 64, 35. Berarti panjang interval kelasnya itu 5. P-nya 5. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas median itu yang mana? Yang ini. Tadi kan kelas mediannya ini. Sebelumnya yang mana? Yang ini. Di atasnya. Iya. Kelas sebelumnya itu ini, ya. Oke. Oke. Tinggal masukkan rumusnya. Ya. Nah, masukkan rumusnya. Tadi tepi bawahnya 74,5, panjang kelasnya tadi 5, kemudian datanya tadi 70, jumlah frekuensi sebelum kelas kumulatifnya 23, frekuensi mediannya itu 20. Didapatlah 77,5. Jadi kalian cari dulu unsur-unsur yang harus memenuhi rumus ini, baru tinggal dimasukkan atau disubstitusikan nilainya. Itu untuk yang median. Nah, untuk yang modus ya, ini rumusnya ya, MO sama dengan tepi bawah. Jadi semuanya tepi bawah ya, bukan batas bawah. Tepi bawah ditambah panjang kelas interval, buka kurung F1 per F1 ditambah F2. Atau D1 dibagi D1 plus D2. Silakan yang mana yang rumusnya kalian mudah ingat ya simbolnya. Nah, apa sih F1, F2 ini? F1 ini selisih frekuensi kelas sebelum modus. Sedangkan F2 itu selisih dari setelah kelas modus. F1 sebelum modus, F2 sesudahnya. Ya, ingat aja itu. Langkah pertamanya, jadi contohnya sama. Langkah pertamanya tinggal kalian buat ya. Kalian buat tabelnya dulu ya. Kemudian cari kalau modus ya, karena dia nilai yang sering muncul, maka kalian tinggal lihat yang mana sih kelasnya, nggak perlu frekuensi kumulatif. Dari sini yang mana yang terbanyak yang sering muncul, frekuensinya terbanyak yang mana? Yang 20, Bu. Nah, yang 20 ya. Jadi kelasnya 75 sampai 79 ya. Oke. Berarti tepi bawahnya bukan batas bawah ya. Batas bawahnya 75, tepi bawahnya 74,5. 74,5. Panjangnya 5, panjang kelas intervalnya 5. Nah, frekuensi sebelum kelas median kita lihat. Ini 20. Kelas median mana? Ini ya. Sebelumnya yang mana? Yang di atas. Berarti F1-nya 20 dikurang. Kemudian kita ke hubungan antara ukuran pemusatan data ya. Oke, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini hubungannya. Ketika mendapati kondisi seperti ini ya, min, median, modusnya sama, maka ya datanya seperti ini. Kita letakkan bagaimana cara membuatnya. Kalian tahu kan median itu nilai tengah. Berarti kalian letakkan mediannya di sini. Di tengah-tengah dari data sebanyak tadi ya. Jadi
mediannya kalian letakkan sini karena min-nya sama dengan median, modusnya juga sama dengan median, maka semuanya di sini. Tengah-tengah. Antara min, median, modusnya semuanya di tengah-tengah. Jadi, ya, bentuknya seperti ini kurvanya. Nah, inilah disebut distribusi normal karena tertumpu pada satu titik. Semuanya pusatnya di sini. Min, median, modusnya semuanya di sini. Ya, seperti itu. Kasus yang kedua, ketika median lebih dari rata-rata dan kurang dari modus, kita letakkan dulu mediannya. Median itu di tengah-tengah. Ya. Nah, kemudian median X bar-nya itu kurang dari median. Kalau kurang dari berarti letaknya di mana? Mediannya di sini, rata-ratanya kurang dari median. Berarti di sebelah kiri kan? Median, ya. Oke. Kemudian modusnya ya lebih besar dari median, berarti letaknya di sebelah kanan median. Oke. Karena modus itu nilai tertinggi, maka puncaknya tuh di sini. Nilai tengahnya di sini. Ya, puncaknya di sini. Nah, kita gambar grafiknya, kurvanya. Ya. Maka kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, kelihatan ya bedanya antara yang kasus pertama dengan kasus kedua. Bentuk distribusinya seperti ini, tidak normal. Nah, inilah disebut kemencengan. Kemencengannya kemana ini, lihat? Lebih kemana? Ke sebelah kiri kan? Iya. Kalau sebelah kiri cenderung lebih semakin kecil kan? Kalau dia semakin kiri, berarti dia kemencengannya itu bernilai negatif atau squeness-nya negatif. Ya. Oke. Kasus ketiga, median ya. Median lebih besar dari modus dan mediannya kurang dari rata-rata. Kalian letakkan dulu mediannya. Mediannya nilai tengah. Kemudian kalian letakkan X bar-nya itu di mana? Jadi X bar atau rata-rata lebih dari median. Karena lebih dari berarti letaknya di kanan. Ya kan? Kemudian modus kurang dari median. Berarti modusnya di sebelah kiri. Modus itu puncak. Berarti gambarnya seperti ini. Dia cenderung sebelah kanan. Ya. Berarti kalau semakin ke kanan kan semakin besar. Berarti kemencengannya itu bernilai positif atau squeness-nya positif. Positif. Ya. Oke. Nah, untuk kemencengan, keruncingan itu bisa dihitung melalui rumus atau bisa dengan gambar seperti ini. Ya, ada rumusnya ya. Oke. Oke. Saya bahas untuk pertanyaannya, pertanyaan Sylvia. Fungsi min, median, modus ya. Jadi ketiga ukuran pemusatan data ini ya. Jadi mereka seperti Sri Kandi. Jadi untuk menentukan pusat data ya. Untuk menentukan pusat data dari sekelompok data itu berada di mana. Kalian bisa menghitung dengan min, median, modus. Nah, bisa salah satunya, bisa. Kalian mau menghitung mediannya saja untuk melihat pusat datanya. Bisa. Mau menghitung modus saja misalkan. Mau menghitung min saja untuk menentukan pusat datanya. Bisa. Asal dengan syarat dia berdistribusi normal. Kalau dia nggak berdistribusi normal, jelas nanti antara min, median, modusnya nggak sama. Maka kita nggak bisa menentukan pusat datanya di mana. Ya. Nah, jadi untuk menentukan pusat data ya, maka syaratnya harus berdistribusi normal agar mewakili seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ya kalau median berarti dia menentukan nilai tengah, membagi dua bagian banyak data itu sama besar. Nah, sedangkan min yaitu rata-ratanya. Ya, kalau mau menghitung rata-rata berarti menggunakan min. Kemudian kalau ingin melihat frekuensi yang terbanyak dari sekumpulan data, berarti kalian menggunakan modus. Ya, jadi bergantung pada tujuan kalian mau menggunakan apa itu bergantung kalian mau menghitung apa ya. Rata-rata kah
frekuensi terbanyak kah atau nilai tengahnya, ya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan Sulastri, kurva dari kurva kemencengan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 kasus ya, kemencengan atau squeamish ya. Itu dilihat dari pusat datanya, min, median, modusnya dilihat. Kalau yang kondisi pertama ya, min, median, modusnya sama ya, bertumpu pada satu titik, maka datanya mempunyai distribusinya normal ya. Sedangkan kalau dia kasus kedua, dia semakin ke kiri, itu kemencengannya bernilai negatif. Kalau ke kanan berarti kemencengannya bernilai positif ya. Kemudian pertanyaan Sri, kenapa min tidak menggunakan data ordinal atau nominal? Nah, kalian harus tahu dulu. Kemarin awal-awal sekali konsep statistika dasar, statistika ya, saya sudah bahas apa itu data nominal, apa itu data ordinal, apa itu data numerik, apa itu interval, ya seperti itu ya. Nah, kenapa tidak menggunakan data nominal atau ordinal? Kalau menggunakan data nominal itu seperti apa namanya, kategori, ya. Misalkan setuju, sangat setuju, tidak setuju, cukup setuju. Nah, itu nggak bisa kan untuk dihitung minnya. Bisa nggak dihitung minnya? Nggak bisa kan? Nah, jadi kenapa tidak menggunakan apa namanya, data nominal? Itu jawabannya. Terus kenapa tidak menggunakan data ordinal? Nah, ordinal itu adalah peringkat. Datanya berbentuk peringkat, misalkan dijenjang. Peringkat 1, jadi kayak ranking 1, 2, 3 berurutan. Nah, bisa nggak kira-kira data min itu digunakan untuk data ordinal? Nggak bisa. Jadi hanya bisa dipakai untuk data yang berbentuk interval ataupun rasio. Ya, oke, itu ya jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Tati, menentukan median ganjil dan genap. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Selih ya kalau nggak salah. Nah, untuk penulisannya saja yang masih kurang tepat ya, jadi penjelasannya sudah cukup bagus ya. Nah, untuk mencari yang ganjil genap ya, kalian kalau untuk tunggal ya, kalian tinggal urutkan ya, tinggal urutkan, kemudian dibagi saja tinggal di tengah-tengahnya, misalnya datanya 9, berarti 9 ditambah 1, 10 dibagi 2, 5, letaknya 5. Tinggal kalau 5 nanti letaknya di mana? Kalau ganjil gampang ya. Kalau untuk yang, maksud saya untuk yang tunggal, untuk yang kelompok itu enggak jadi masalah dia ganjil yang genap. Rumusnya tetap ya. Nah, kalau untuk yang ganjil genap, mau pakai yang rumus tadi boleh, yang n/2 x n/2 ditambah x n+1/2. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah. Sebentar ya. Nih, jadi nulisnya ya, jadi median. Oke. Ya, mediannya itu misalkan ada 2 ya. X. Nah, nulisnya indeks ya, bukan di atas n-nya. Jadi n/2 ya ditambah ya x n+1/2. Nanti dibagi 2 ya. Nah, nulisnya seperti ini ya. Ini indeks namanya, bukan setara dengan x. Karena mau dilihat data ke. Ini ke-nya. Data ke berapa? Data ke berapa? Ini untuk data yang genap, ini untuk data yang ganjil. Misalkan tadi x berapa? 6 ditambah x 7. Itu baru letaknya. Nanti dilihat di sini ya. Nah, ini misalkan ini yang data ke x, ini x6. Ini data ke-7-nya. Nah, di sini berarti ya. Jadi kalian jumlahkan ini ya. Kemudian kalian apa namanya?
bagi 2. Ya. Indeksnya seperti ini, jangan jangan kalian buat setara. Jangan. Ya, jangan seperti ini. Atau kalian buat X malah lebih tinggi. Nanti dikira pangkat. Ya. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke. Saya lanjutkan. Untuk pertanyaan Zakia, ya. Standar deviasi itu akar dari variansi ya. Jadi sebenarnya nanti ini dibahas di kelompok selanjutnya tentang ukuran penyebaran data. Jadi kalau menghitung semua pengujian ya, pengujian apa saja itu biasanya selalu menggunakan standar deviasi. Ya. Standar deviasi dan varians ya. Jadi ketika sudah menghitung standar deviasi ya, kalian langsung bisa menentukan varians dari standar deviasinya. Ya, kenapa seperti itu? Misalnya ditanya, kenapa varians itu kuadratnya dari standar deviasi yang seperti itu? Jadi standar deviasi itu ialah simpangan baku. Ya. Jadi kita mau melihat ketika kita bicara tentang penyebaran data, berarti kita melihat keragaman. Kalau tadi musat datanya di mana, nah ini kita lihat nyebarnya di mana saja data ini. Ya, itu bedanya antara pemusatan data dan penyebaran data. Ya, nanti kita lihat rumusnya untuk standar deviasi sama varians di kelompok selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, tadi ada disinggung tentang data ekstrim, ya. Mungkin ada yang tanya apa sih data ekstrim? Nah, data ekstrim itu, misalkan kalian sudah punya data banyak nih. Kebanyakan data itu misalnya nilainya dari 60 misalkan. 60, 61, 62, 62,5, 65, sampai 90. Nah, tiba-tiba ada satu angka, satu nilai yang nilainya beda jauh dari sekelompok data tadi. Misalkan nilainya 30, jauh sekali dengan 60 kan? Nah, seperti itu namanya data ekstrim. Misalkan datanya itu kecil, standarnya cuma sampai 75 misalkan. Jadi nilainya beraneka ragam dari misalkan dari 30 sampai 75. Tiba-tiba ada data yang beda, sangat beda dari sekelompok data itu, misalnya 100. Pasti kalian menemukan ya, misalkan dalam satu kelas itu nilainya itu nggak beda jauh ya, misalkan 75 semua. Tiba-tiba ada yang nyeleneh sendiri nilainya, ada yang 100. Itu yang membuatnya jadi data ekstrim. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari data sekelompok data itu kalau kita bandingkan. Ya, itu namanya data ekstrim. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau Ibu kecepatan jelasin ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Kalau ada yang masih kurang paham, ya silakan ditanyakan.
Jangan lupa ya isi presensi di e-learning-nya. Bu. Silakan ya kalau ada yang mau tanya. Saya tunggu sampai 10.15 lah ya. Median tadi. Bu, saya mau bertanya. Silakan. Yang di median tadi, Bu, Iya. yang 9-nya itu dapat dari mana, Bu? Banyaknya data. Banyaknya data. Iya. Itu yang 9-nya dihitung, Bu, ya? Yang mana? 9-nya yang Bu, banyaknya data tadi itu yang 9-nya dihitung. Iya. Bukan dijumlahkan ya. Dilihat dari seluruh datanya ada berapa. Kalau tunggal kan kalian tinggal menghitung dengan apa namanya jari matika misalkan 1, 2, 3 sampai berapa banyak datanya. Nah, kalau kelompok kalian lihat dari frekuensinya. Misalkan ada 10 misalkan ada 10 data ya. Dari 10 data nilai misalkan hasil ujian bahasa Indonesia misalkan. Itu ada 10 siswa. Nah, berarti ketika disuruh carilah mediannya atau nilai tengahnya, berarti kan 10 N plus 1 dibagi 2. Ya, berarti 10 ditambah 1, 11. 11 dibagi 2, 5,5. Letaknya berarti di 5, antara 5 dan 6. Ya. Jadi X-nya N per 2 ditambah X N plus 1. X 10 ditambah X 10 plus 1 bagi 2. Boleh seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Siapa? Sri Putri. Ya, silakan Sri. Ya, nggak kedengeran? Tadi bahas tentang Kak ikut, suaranya ikut. nah, tapi pembahasan kali ini cuma untuk pengumpulan data kuantitatif saja. Boleh pada saat kita Suaranya coba diperbesar. Audiens yang lain kedengeran nggak? Tidak. Nggak kedengeran. Coba besarin lagi. Tolong Mayang. Siapa Sri? Angin. Suara kipas angin itu. Kipas angin itu matikan dulu. Ya. kan tadi bahas tentang median sama modus kan Bu. Ya. Nah, itu pengumpulan datanya itu harus pada saat penggunaan penelitian kuantitatif saja atau saat pengumpulan data menggunakan metode kualitatif juga bisa, Bu? Oke. Tadi pertanyaannya agak sama ya dengan Sri ya. Sri apa tadi satunya yang tanya? Sri Suzana ya? Sri S betul. Bu. Ya. Nah, jadi sejatinya ya mean median modus itu digunakan ketika bentuk datanya itu data
data interval ataupun datanya berbentuk rasio. Nah, ketika datanya berbentuk nominal dan ordinal, jadi nominal itu seperti sikap ya, jadi atribut ya, kategori ya seperti itu. Sedangkan kalau ordinal itu seperti peringkat ya, itu biasanya tidak bisa digunakan untuk menghitung mean, median, modus. Nah, tetapi ya ketika kalian sudah misalnya kan kalian skala ya, menentukan setuju tidak setuju ya seperti itu ya. Misalkan kalian itu penelitiannya tentang motivasi misalkan ya, itu pakai angket. Nah, biasanya itu tidak bisa menghitung mean kan. Nah, harus dikonversikan dulu. Misalkan satu siswa ya, kalian ngambilnya datanya siswa. Kalian satu siswa skor motivasinya berapa? Harus tahu kan? Dari sejumlah pertanyaan dalam angket itu. Nanti skornya berapa untuk menentukan kalau dia ini motivasinya tinggi. Itu kan ada indikatornya kan? Motivasinya tinggi, sedang, rendah. Ya, cukup atau ada tambahan cukup, sedang, rendah. Nah, itu bagaimana kita mengatakan kalau dia motivasinya itu tinggi. Harus ada interval. Nah, untuk menentukan itu berarti kalian mengkonversi nilai semua dari jawaban butir-butir angket motivasi tadi menjadi angka, menjadi bentuk datanya interval ataupun nanti bentuknya apa satunya, interval ataupun rasio, ya. Otomatis nanti bisa digunakan mean, median, modusnya, bisa menghitung standar deviasi juga. Jadi bisa untuk kualitatif asal data yang bentuknya tadi nominal ya dalam bentuk kategori atau atribut tadi yang setuju tidak setuju tadi ya, kalian konversikan ke dalam ke dalam bentuk data atau angka-angka atau data yang bersifat interval ataupun rasio. Bisa jadi. Jawabannya bisa. Selagi tapi harus dikonversi dulu. Tapi kalau tidak dikonversi, tidak dianalisis, cuman dalam bentuk jawaban butir soal angketnya tetap setuju tidak setuju saja, itu nggak bisa. Jadi harus diubah dulu bentuknya. Ya. Oke. Ibu kembalikan. Sri? Paham ya? Tuh, yang lain ada nggak? Bu. Ya, silakan. Siapa? Sri Zuzana. Tentang pertanyaan dari Sulastri tadi, Bu, yang tentang kurva distribusi simetris. Iya. Nah, berarti distribusi simetris itu nilainya harus sama, Bu? Iya, karena dia Nilai distribusinya distribusi normal simetris. ya, nilai tengah kan kita lihat kalau mau dia simetris atau tidak kan antara kanan sama kiri kan harusnya bentuknya sama kan. Nah, berarti nilai tengahnya itu harus membagi dua sama besar. Makanya nanti mean, median, modusnya harus di tengah-tengah biar bentuknya simetris. Kalau modusnya saja misalnya di sebelah kanan, kan puncaknya modus kan terbanyak kan, frekuensi tertinggi. Ya kan? Nah, kalau tertinggi berarti itu kan menjadi puncaknya. Benar nggak? Nah, puncaknya di sebelah kanan berarti mencengnya kemana? Otomatis dia nanti ke kanan. Kalau modusnya itu di sebelah kiri berarti mencengnya nanti ke kiri. Seperti itu. Jadi kalau simetris dia distribusinya bentuknya normal. Ada lagi? Kalau nggak mau menghitung mean, median, modus kebanyakan ya, kalian tinggal menggunakan rumus. Ada rumus kemencengan khusus ya. Ada rumus tentang keruncingan juga ada. Ya, itu pengayaan. Kalau kalian mau cari silakan. Ada lagi? Nanti di SPSS itu ada. Nanti Ibu tunjukkan ya. Kita menggunakan SPSS, Ibu tunjukkan cara menentukan kemencengan sama keruncingan. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu mau tutup. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada Ibu akhiri sampai sini ya. Ya, Bu. Ibu, ya? ini nanya sebentar. Kan Ibu tadi pakai
SPSS. Nah, kalau Ibu sering pakai SPSS berapa? Kalau di laptop itu SPSS 21 punya Ibu nih. Cuman karena ada versi terbaru ya, silakan pakai yang misalnya kalian sudah download, ada yang versi terbaru 25, silakan. Biasanya nanti kalau semakin lama SPSS, misalnya kalian pakai SPSS 15 ya, atau SPSS 16 ya, dibandingkan yang versi 20 itu agak beda, cuman tampilannya ya, kan ada perbaikan biasanya ya, lebih bagus versinya yang lebih baru seperti itu. Karena tapi biasanya yang terbaru itu berbayar ya. Jadi cari yang gratis saja ya. Berarti SPSS 21 Bu ya? Ya, Ibu yang pakai 21 kalau sekarang ya. Oke. Ada lagi? Bu. Iya, sama-sama Zakia. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, Ibu akhiri sampai sini ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya, kerjasamanya ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu N ya. Iya, Bu. Bu.